Oke semua, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tenses. Sebelumnya kita sudah membahas simple past tense. Nah, kali ini kita membahas tenses past yang kedua, yaitu past continuous tense. Bagaimana penggunaan tenses ini? Mari kita simak videonya. Nah, jadi tenses ini digunakan kapan kita menggunakan tenses ini? Tenses ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung, tapi keberlangsungannya itu di masa lalu. Ya, jadi penggunaan past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung tapi di masa lalu ya. Jadi sudah lampau gitu ya. Kalau present continuous itu untuk menyatakan kejadian sedang berlangsung tetapi memang saat itu juga sedang berlangsung. Tetapi kalau past continuous ya, bukan present tapi past continuous itu sama untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung tetapi di masa lalu. Makanya ini aku kasih ini ada ada underline di sini untuk membedakan antara present continuous dan past continuous ya. Jadi sekali lagi, past continuous itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung tapi di masa lalu. Oke, next to the next slide. Nah, bagaimana formulanya atau bagaimana rumusnya? Rumusnya diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan was, were, atau to be-nya dalam bentuk yang kedua, kemudian diikuti dengan verb ing ya. Jadi verb ing ini nanti untuk menunjukkan bahwa kejadiannya sedang berlangsung tapi nanti di masa lalu gitu ya, atau lampau. Jadi saya ulangi lagi formulanya atau rumusnya, diawali dengan subjek, kemudian was atau were, kemudian diikuti dengan verb ing. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita ke example atau contohnya. Di sini ada kalimat saya sedang membaca novel kemarin ya. Jadi ini ada seseorang atau saya sedang melakukan suatu kegiatan atau membaca novel di sini ya, dalam konteks ini tapi kemarin ya. Jadi sedang melakukan tapi kemarin atau lampau. Makanya kalimat ini nanti tensesnya menggunakan past continuous, keberlangsungan tetapi terjadi di waktu yang lampau. Lalu bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya menggunakan past continuous tense ya, sesuai dengan rumus, itu diawali dengan subjek ya, diawali dengan subjek saya I, kemudian diikuti dengan to be. Nah, kalau di simple present tense to be dari I itu adalah am, tapi karena ini lampau maka menggunakan was seperti di rumusnya ya. Di rumusnya itu kan to be nya hanya ada dua, kalau nggak was, were. Nah, was ini untuk I, subjek I, dan subjek tunggal lainnya. Nah, karena ini pakai I, maka to be nya pakai was ya. I was reading. Kata kerja yang sebelumnya kata kerja membaca yang sebelumnya itu adalah read. Nah, ini ditambah ing ya, karena untuk menandai keberlangsungan, continuous ya, sedang berlangsung. I was reading, saya sedang membaca novel yesterday, tapi kemarin ya. Jadi keberlangsungannya itu kemarin. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada mereka, ini ada gambarnya ya. Mereka sedang bermain bola 2 jam yang lalu. Jadi mereka itu sedang main bola tapi sudah 2 jam yang lalu, artinya sudah nggak lagi ya, sudah lampau. Nah, ini juga pakai past continuous tense. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah
They were playing. Nah, tadi ini pakai was ya karena subjeknya I. Ya, karena ini subjeknya they atau jamak, maka to be-nya pakai were. Kemudian bermain itu bahasa Inggrisnya play, sesuai rumusnya ditambah ing untuk menyatakan atau mengindikasikan keberlangsungan kegiatan yang sedang berlangsung ya. Jadi dari kata kerja play tambah ing menjadi playing. They were playing football 2 hours ago. Mereka sedang bermain bola tapi di 2 jam yang lalu ya. Artinya sekarang udah nggak lagi begitu ya. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Sini ada contoh kalimat. Dia sedang memasak. Ini ada contoh lagi, dia sedang memasak ketika kami tiba di rumah. Nah, ini adalah kombinasi ya. Di kalimat ini menggunakan 2 tenses ya. Satu menggunakan past continuous, yang satu menggunakan simple past tense ya. Jadi dia sedang memasak. Nah, sedang memasak ini pakai past continuous ya, dan ketika kami tiba di rumah ini pakai simple past tense, maka bahasa Inggrisnya menjadi she was cooking. Nah, ini contoh past continuousnya ya, karena sedang memasak gitu ya, memasak sedang berlangsung. When we arrived at home, ketika kita tiba di rumah. Jadi ini ada kombinasi 2 tenses ya, satu pakai past continuous ya karena sedang memasak, ada sedangnya ya, ada kontinuitasnya atau keberlangsungan. Kemudian ketika kami tiba di rumah, nah kata tiba atau arrived di sini pakai past tense, sehingga bahasa Inggrisnya dari kalimat dia sedang memasak ketika kami tiba di rumah menjadi she was cooking when we arrived at home. She was cooking when we arrived at home, gitu ya. Dia sedang memasak ketika kami tiba di rumah. Nah, itu adalah contoh penggunaan past continuous tense. Nah, di sini aku ada pertanyaannya, question untuk kalian kerjakan. Silahkan kerjakan, tulis di kolom komentar. Di sini ada soal the students bla bla bla. Kata kerjanya write when the bell bla 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 ring. Nah, ini tadi soalnya kombinasi kayak yang sebelumnya ya. Jadi di sini nanti ada kombinasi antara past continuous dan past tense. Silahkan dikerjakan menggunakan referensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekian untuk pembahasan past continuous. Kita jumpa lagi in the next video. Bye bye.